Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taslan, NIM 19650 dari kelas A. Di sini saya akan mereview materi teknik pengujian perangkat lunak yang dibawakan oleh dosen Pak Erik Mencayar Hasirin selaku dosen pengampu mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak yang merupakan review puncak terhadap spesifikasi, desain, dan pembuatan program. Pengujian perangkat lunak menghabiskan upaya sekitar 30 hingga 40% dari total pengerjaan proyek. Untuk proyek yang membahayakan nyawa manusia, biaya pengujiannya bisa mencapai 3 hingga 5 kali dari proyek yang biasanya. Terminologi reliability atau ukuran kesuksesan yang digunakan untuk mengukur kesesuaian antara perilaku yang terjadi dengan perilaku yang diinginkan. Dan failure merupakan keadaan penyimpangan perilaku yang diamati dengan perilaku yang dikehendaki. Error merupakan keadaan di mana sistem berada pada suatu keadaan jika terus melakukan proses akan dapat mengakibatkan terjadinya failure, yaitu perilaku penyimpangan. Di mana selanjutnya file bug atau defects, yaitu merupakan disebabkan dari mekanis atau algoritma dari suatu error, kesalahan desain atau coding. Software reliability atau keadaan perangkat lunak, probabilitas sistem perangkat lunak yang tidak menyebabkan failure pada sistem pada suatu waktu tertentu dengan kondisi tertentu. Definisi testing software adalah proses pengoperasian software dalam kondisi yang dikendalikan untuk verifikasi apakah telah berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan menurut spesifikasinya, yaitu are you building the system right? Selanjutnya yaitu mendeteksi error. Selanjutnya validasi apakah spesifikasi yang telah ditetapkan telah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna sebenarnya. Are you building the right system? Proses testing yaitu requirement analysis process, product specification process, design process, selanjutnya yaitu testing process, yaitu verification process dan validation process. Validation and certification. Validation is the process of evaluation and software system or component during or at the end of the development claim in order determine what is requirement. Sedangkan certification is the process of evaluation and software system or component to determine whether the product of a given development was satisfies the condition imposed and the start of the pass. Tujuan pengujian perangkat lunak yaitu menentukan kesalahan sebanyak mungkin dari perangkat lunak yang diuji, membuat perangkat lunak yang diuji setelah perbaikan dilakukan menjadi perangkat lunak yang berkualitas, melakukan pengujian secara efektif dan efisien, mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan menggunakannya untuk tindakan preventif. Terus case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Pengujian yang sukses adalah berhasil menemukan error yang tersembunyi. Tujuan pengujian perangkat lunak yaitu error, requirement performa, and individual of quality. Pengujian perangkat lunak yaitu pengujian white box method dan black box method. Pengujian perangkat lunak pelaku yaitu development, yaitu understand the system but will test greatly and is driven by deliver. Sedangkan independent tester yaitu must learn about the system but will attempt to break it and is driven by quality. Prinsip pengujian harus bisa dilacak hingga sampai kebutuhan customer, harus direncanakan sejak model dibuat. Prinsip
Pareto yaitu 80% error uncovered dari lingkungan kecil menuju yang besar. Tidak bisa semua kemungkinan diuji dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Testability yaitu kemudahan untuk diuji. Karakteristiknya yaitu overability yang mudah digunakan, overvalidity yaitu mudah diamati, comparability mudah dikendalikan, desimposability mudah diuraikan, simplicity yaitu lingkungan kecil semakin mudah diuji, stability yaitu jarang berubah, understandability yaitu mudah dipahami. Metode pengujian yaitu struktural yaitu white box dan fungsional yaitu black box. Desain khusus pengujian yaitu black box testing, memastikan fungsional perangkat lunak berjalan, kesesuaian inputan dan output, tidak memperhatikan proses logging internal. Sedangkan white box testing yaitu mengamati detail prosedur dan mengamati sampai level percabangan kondisi dan perulangan. Tingkat testing terdiri dari unit testing, yaitu testing penulisan kode-kode program dalam suatu unit terkecil secara individual. Sistem testing yaitu proses testing pada sistem terintegrasi untuk melakukan verifikasi bahwa sistem telah sesuai spesifikasi. Exception testing yaitu testing formal yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kriteria penerimaan dan memberdayakan pelanggan untuk menentukan apakah sistem dapat diterima atau tidak. Test case yaitu test case merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi, masukan, kondisi, ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun kegunaan dari test case ini adalah sebagai berikut: untuk melakukan white box testing dan juga dapat melakukan white box testing. White box testing yaitu metode respect testing, itu memakai notasi flow graph. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, struktural white box, yaitu menguji dengan memperhatikan mekanisme internal sistem, menguji untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai spesifikasi, semua komponen diuji. Kompleksitas kromatik menunjukkan jumlah skenario pengujian yang harus dilakukan untuk menjamin cakupan seluruh program. Ini merupakan diagram flowchart dari skenario yang dilakukan. Selanjutnya, contoh white box testing. Ini merupakan hasil dari contoh pengujian dari white box testing. Selanjutnya, metode pengujian black box perangkat lunak. Fungsional dari black box merupakan fokus pada output yang dihasilkan dengan memberikan input dan kondisi yang eksekusi. Membandingkan kesesuaian output dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Fungsional black box yaitu requirement, input, event. Selanjutnya setelah dari masukan semua itu lalu di outputkan. Ini merupakan hasil pengujian dari black box testing menggunakan graph base. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, black box testing equivalence yaitu partition. Bahkan contoh input NPM dalam siamik. Pertama, jika dikosongkan. Kedua, jika diisi dengan format yang salah. Dan jika yang diisi dengan NPM yang benar. Black box testing analisa nilai batas. Yang pertama, menguji untuk input di sekitar batas atas maupun bawah sebuah range nilai yang valid. Menguji nilai maksimal dan minimal. 3. Menerapkan 1 dan 2 untuk output dan menguji batas struktur data yang dipakai, misalnya ukuran arraynya. Black box testing atau perbandingan yaitu spesifikasi kebutuhan yang sama
dimungkinkan menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak yang berbeda. Terus skenario pengujian pada aplikasi yang demikian bisa digunakan untuk skenario pengujian aplikasi serupa yang lain. Skenario pengujian khusus yaitu pengujian GUI, pengujian arsitektur client server, pengujian dokumentasi dan fasilitas bantuan. Selanjutnya itu pengujian sistem waktu nyata. Aktivitas pengujian perangkat lunak 1 yaitu subsistem kode yaitu 3. Selanjutnya di unit testing yaitu tes subsistem. Selanjutnya diarahkan ke integration test yaitu sistem desain dokumen. Selanjutnya ke functional test yaitu requirement analisa dokumen. Selanjutnya user manual. Terakhir functional system. Pengujian yang kedua yaitu global requirement yaitu performa test. Kemudian validation system yaitu client understand of requirement, yaitu accept test. Accept system yaitu user environment yaitu instalasi test. Kemudian stable system yaitu sistem in use itu user understand apakah user mengerti tentang sistemnya. Kemudian pengujian perangkat lunak yaitu strategi pengujian perangkat lunak yaitu Big Bang, yaitu pengujian perangkat lunak secara keseluruhan setelah seluruh komponen perangkat lunak dibuat. Kedua, incremental, pengujian secara bertahap. Incremental yaitu terdiri requirement specification, preliminary design, detail design, coding, unit testing, integritas testing, terakhir yaitu sistem testing. Strategi pengujian perangkat lunak yaitu membahas langkah-langkah yang harus dikerjakan sebagai bagian dari pengujian, kapan dilaksanakan, berapa usaha, waktu, dan sumber daya yang digunakan, meliputi perencanaan, desain, test case, pelaksanaan, koleksi data, dan evaluasi. Kaidah umum pengajian terdiri dimulai dari pengujian tingkat komponen menuju integrasi. Titik yang berbeda dimungkinkan memakai teknik pengujian yang berbeda. Pengujian dilakukan oleh development dan untuk proyek yang besar, tim independen. Testing dan debug adalah berbeda. Namun debugging pasti berkaitan dengan strategi testing apapun. Strategi pengujian dimulai dari titik testing terhadap source code hingga sistem testing terhadap spesifikasi kebutuhan. Ini merupakan gambar dari testing strategi. Mulai dari unit testing, kode, integritas testing, selanjutnya desain, integritas testing yaitu desain, selanjutnya validasi testing, setelah itu requirement, selanjutnya sistem testing, yang terakhir yaitu sistem engineering. Langkah pengujiannya dimulai dari testing directory, kode, desain, dan requirement. Bertahap. Unit testing yaitu modul, interface, lokasi, data receiving, boolean, connection, independent path, error handling path. Ini integritas testing yaitu untuk hingga down integritas, bottom up integration. Integritas testing yaitu regression testing, dilakukan pengujian setiap kali ada modul baru yang diintegrasi atau ada modul yang berubah. Smoke testing yaitu tes delay atau proyek jenis kritis waktu. Validation testing disebut sukses jika fungsi perangkat lunak dapat diterima oleh customer berdasarkan dokumen SKPL. Alpha test dilakukan di tempat development oleh customer pada lingkungan yang terkendali. Beta test dilakukan di tempat customer tanpa melibatkan development pada lingkungan yang tak terkendali. Sistem testing menguji sistem berbasis komputer secara menyeluruh, termasuk juga hubungan dengan sistem yang lainnya. Di antaranya recovery testing jika sistem failure
security system jika terjadi serangan, stress testing terhadap jumlah, frekuensi, dan volume pekerjaan, format testing yaitu ukuran pemakaian sumber daya. Debugging berupa memperbaiki error yang ditemukan pada saat testing yang sukses. Kaidah dasar sebelum debug adalah apakah penyebab bug dihasilkan kembali oleh bagian program yang lain, atau apakah bug selanjutnya yang mungkin muncul jika bug diperbaiki. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bug terjadi untuk pertama kalinya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.